Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan bersama saya di channel Indrasis Vlog. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan sekalian yang telah hadir, yang selalu support channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusan, dan dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah kawan-kawan, jadi pada kesempatan ini, dalam video ini kita akan melihat perkembangan daripada pembangunan tempat wudhu dan toilet di Masjid Jabal Rahmah kawan-kawan. Jadi ya belum selesai kawan-kawan. Kemarin itu targetnya sebelum raya, sebelum lebaran. Namun sepertinya mundur kan kawan, masih banyak pengerjaan yang belum siap, belum selesai. Jadi pada hari ini kita akan melihat sejauh mana perkembangan yang sudah ada, ya pengerjaannya lah kawan-kawan ya. Jadi kalau kemarin plester dinding keliling itu sudah selesai, yaitu terakhir ada pengecoran lantai sama pengecoran ini kamar mandi, pemasangan toilet ya, terakhir ya, video terakhir kalau tidak salah seperti itu kan kawan. Jadi saat ini kita akan melihat perkembangan lebih lanjut sejauh mana. Nah jadi seperti ini. Oh ini ada di bobok kan kawan, ini di belakang ini, karena memang kemarin minta untuk ini pembuangan keran air habis bekas apa berwudu, itu pembuangannya ke sini. Kalau yang ini pembuangan dari kamar mandi, dari toiletnya. Oke, jadi kita akan lihat untuk plester belakang ini nggak ada masalah, sudah selesai. Nah jadi seperti ini sudah selesai. Mungkin hanya dirapikan lah ya. Ini ada bekas kayu, kemarin ini kan bekas kayu untuk penyangga. Nanti kalau ini sudah di apa ya, sudah dibongkar untuk andang-andangnya, nanti kita minta Pak Imam untuk ngerapikan lagi. Nah, itu Pak Imam lagi kerja di sana. Oke, jadi kalau kita lihat ini pintu kamar mandi sudah terpasang kawan-kawan. Nah ini sudah terpasang, untuk pintunya sudah terpasang, kloset sudah terpasang, keran pembuangan, saringan pembuangan ini sudah terpasang. Coba kalau kita tutup gelap apa tidak ya? Kalau yang di sini ini ada angin-angin, ada kaca blok. Coba kita buka, kita tutup. Ini diganjal sama Pak Imam. Sepertinya untuk kerja. Oke, jadi kalau ditutup kawan-kawan ini masih ada pencahayaan. Nah, jadi di sini ya cukup lah ya untuk penerangan, masih terlihat. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan penerangan, tidak menggunakan kaca ini, cahaya tidak masuk kan kawan. Jadi kalau cahaya tidak masuk, itu akan mengganggu aktivitas di dalam. Nah, seperti ini. Karena ini kawan-kawan, sesuai pengalaman kita ya, kalau kita keliling ke kampung-kampung, keliling lah, explore, kita istirahat singgah di masjid. Nah itu kita menggunakan toilet, kamar mandi seperti ini, itu terkadang nggak ada ini kawan-kawan, nggak ada penerangan seperti ini. Jadi begitu pintu ditutup itu gelap, di dalam gelap. Kalau kita orang luar nggak tahu stop kontak untuk lampu, atau bahkan terkadang lampunya mati, itu menyusahkan ya. Jadi kita kasih penerangan.
Nah, jadi ini tempat wudhu laki-laki. Nah, ini sudah dibuat parit. Oke, jadi ini sepertinya nanti di plester lagi lah nih. Nah, ini kemarin kita minta untuk pembuangannya nih double kan kawan. Jadi di sini satu, nanti dikasih saringan atau saringan lah ya. Saringan pembuangan yang di sini juga, karena nanti ini kan untuk tempat air wudhu. Nah, di dalam sini. Nah, nanti yang di sini pastikan akan dibersihkan. Nah, nanti kalau dibersihkan kita perlu untuk pembuangan air, karena di sini kan lebih rendah nih kan, ini tinggi, ini rendah. Jadi kalau dibuang ke sana nanti nggak bisa. Nah, ini ada Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, Sama-sama. Oke Pak Imam, saya keliling dulu, nanti setelah itu kita baru ngobrol lagi. Oke, ini jadi ini nanti keran wudhunya nanti di dinding ini kan kawan. Jadi nanti dipasang di sini, di atas ini sampai ke sana. Ini keran air wudhu semua yang khusus laki-laki. Jadi kalau laki-laki ini 6 meter dari sini sampai ke sini tuh panjangnya 6 meter kan kawan. Kalau lebarnya di sini 3 meter. Oke. Ini untuk atap sudah rapi. Oke, coba kita lihat ke sini. Oh, yang ini sudah dirapikan kan kawan sama Pak Imam. Nah, ini sudah dirapikan, sudah dihaluskan. Ini kalau yang di atas belum. Ini belum, yang di sebelah sana juga belum. Nah, yang di sini tempat wudhu perempuan. Nah, ini sudah dibuat untuk paritnya, parit pembuangan air. Nah, ini sepertinya di sini kawan-kawan untuk pembuangan airnya. Sama kawan-kawan, nanti kita buat dua untuk pembuangan air, di sini satu, di sini satu. Jadi kalau misalkan ini dicuci, yang lantai ini. Nah, lantai ini dicuci. Nah, ini nanti pembuangannya ke sini, pembuangannya airnya. Karena nanti rencananya kan kawan, di sini itu bakalan lebih tinggi. Jadi ini lebih tinggi, jadi ini agak ke dalam. Nah, begitu kita masuk tempat wudhu ini agak turun. Itu rencana awal. Oke, kita lihat ini toiletnya. Ini seperti ini udah selesai ya. Sini toiletnya. Ini coba kita masuk. Oh, ini nanti dirapikan lagi nih. Ini adalah retak ya, muat lah ya. Sini oke, kita yang ke sini, yang sebelah satunya. Nah, ini bawahnya. Ini belum diaci kawan-kawan. Ini tempat pembuangannya di sini. Ini. Nanti yang kayak ini, ini dikasih sini lagi kawan-kawan. Di sini dipasang dua jadinya, sini satu, sana satu. Oke, coba kita tutup yang sebelah sini. Nah, kalau yang di sini terang kan kawan. Nah, walaupun ini ditutup karena ini ada pencahayaan dari sini. Untuk kamar mandi insya Allah cukup lah penerangan. Nah, ini sangat-sangat terang malahan. Jadi nggak perlu lampu lagi. Kalau siang hari, kalau malam tetap harus pakai lampu kan kawan.
Nanti kita akan pasang lampunya juga, itu ada di tahap ketiga ini. Jadi tahap ketiga nanti setelah ini pengecoran lantai, pembuatan parit, pemasangan pintu semua. Setelah itu nanti kita pasang keran tempat berwudu, sama terakhir ada instalasi atau finishing lah. Baik kan kawan, ini kita sudah bersama Pak Imam. Nah ini saya tanya dulu Pak, stok Ya, Pak. Atau bahan bangunan kita untuk semen. Untuk semen alhamdulillah. Kemarin kita katanya ada pakai semen masjid, Ya. yang punya kita habis ya. Ya. Oke, berapa banyak kita pakai semen masjid Pak? 6 kemarin. 6 ya? Iya. 6 sak. sak. Heeh. Oh, cukup banyak juga Pak. Iya. Berarti kurangnya kemarin cukup banyak ya. Iya. Oke, jadi kemarin semen itu 39 sak di tahap yang ini Pak ya, Iya. tahap ketiga ini. Di tahap ketiga nih kemarin kita ada pengecoran dinding, plester Iya, plester. dinding, semua luar dalam sama pengecoran bawah ini. Itu 39 sudah habis. Berarti nambah 6. 6 ya. Kita pakai punya masjid 6. 6 ya. Berarti totalnya 45. Kemungkinan masih nambah lagi nih. Iya. Ya kan, karena kita nanti belum ini ngaci Pak ya, ngaci Iya. terus yang parit itu belum siap juga di plester, di finishing. Iya. Untuk pasir gimana Pak? Kalau parit ini sementara biar gini dulu Pak. Nanti kata Pak Ketua, apa kita nengok anu kan? Apa maksudnya? Tengok apa? Kelanjutannya nanti kita mau bentuk lagi kan, mau di keramik nanti atau gimana gitu kan? Untuk sementara katanya biar gini aja dulu gitu. Gini aja. Heeh. Yang mau ngeramik? Belum tahu, nanti itu boleh lagi mau koordinasi sama Bapak kata gitu kan? Gimana nanti gitu kan? Oke, jadi kalau ini Pak Ketua belum ada ngomong sama kita. Ya. Kita kan sesuai dengan dana yang masuk, Iya. budget yang ada. Kita belum tahu juga nanti di tahap ketiga ini berapa habisnya Pak. Iya Pak. Nah, cuman kalau untuk ngeramik Belum ya? kayaknya belum. Ya. Cuman kalau ngeramik lantai kamar mandi, lantainya Pak ya. Iya. Nah, itu insya Allah saya tanya dulu sama Pak Imam. Iya. Kita nambah upah berapa nih? Kalau kemarin saya di tahap ketiga kita belum ada Iya. ngomong masalah lantai Iya. keramik. Iya oke Pak. Itu kan kita baru ngecor sama ngaci aja. Iya. Nah, cuman saat ini saya coba mau tanya sama Pak Imam. Coba kita ke sini Pak. Oke Pak. Ke yang perempuan sini. Jadi samalah nanti intinya kamar mandi atau toilet laki-laki sama perempuan. Iya. Ini ukurannya sama Pak ya, 1,5 meter kali 1,5 meter. Iya, dua ini sama. Dua. Yang sana juga kan? Sana agak besar sedikit. Oh, yang sana agak besar Agak sedikit. besar. Agak panjang apa? Bukanya sama, dia agak panjang sana. Oh, panjangnya agak panjang. Oke, jadi coba nanti kalau ini Pak saya mau tanya. Kalau nanti kita mau ngeramik lantainya aja. Iya. Ini kita ngomong lantainya aja ya. Kita nggak ada ngomong masalah dinding ini. Iya. Kita tidak ada ngomong yang masalah ini Pak ya. Iya. Nggak ada ngomong masalah ngeramik ini. Jadi ngomong masalah lantai toiletnya. Ada 4 biji berarti Pak ya. Iya Pak. Ada 4 buah kamar mandi toilet. Iya. Untuk lantai aja saya upah bayar keramiknya jasanya berapa Pak? Itu kalau 4 tuh anu Pak, kurang lebih ya. Kalau 1 kan mau 500-an itu. Ya 4 mau 2 jutaan. 4 2 juta. Iya. Oke, jadi upahnya 2 juta rupiah ya. Iya. Oke, jadi Pak nanti insya Allah untuk ini nggak usah diaci Iya. ya. Yang ini kamar mandi untuk lantainya kita akan keramik. Tapi untuk lantai kamar mandi aja. Iya. Insya Allah cukup lah. Iya. Saya hitung-hitung itu. Ya Pak ya. Iya. Kalau yang ini nanti kita nggak ada pembicaraan. Iya. Cuman Pak Ketua pun belum ada ngomong. Kalau saya sih maunya ini diaci aja dulu. Ya, yang penting ini, bisa digunakan. Kalau anu memang ini kan kemarin udah saya anu juga nih. Kalau mau gunakan udah bisa juga nih kan. Ya, tapi kan nggak rapi Pak. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi jangan setengah-setengah kerja walaupun gitu ya. walaupun kita nanti nggak di keramik ya. Kita belum tahu nih sampai kapan mau di keramiknya.
setahun, 2 tahun, 5 tahun, Iya. atau berapa lama kan? Iya. Kalau sudah rapi dari awal sini kan udah enak. Iya. Nanti tinggal nyambung aja lagi kalau ada rezeki lagi. Iya, oke. Tak, kemarin nyambung dari apa ucapan beliau kan sama Pak Ketua. Kalau memang nanti apa kalau bisa lantainya begini saja dulu. Jadi nanti kalau kita ada biaya yang mau keramik gitu kan. Beliau kan kemarin nanya kira-kira kondisi Pak bagaimana gitu kan. Saya bilang ya kalau untuk sih lantai untuk kamar mandi belum ada pembicaraan nampaknya gitu kan. Untuk sementara mungkin sampai di sini saja saya bilang kan. Cuma kalau untuk lantai itu kayaknya ya kalau bisa jangan diaci gitu kan, supaya nanti kalau ketika kita mau keramik atau apa tuh tak payah ngetok-ngetok lagi gitu kan. Tapi ya terpulang kepada bapak itu kan. Ya, kalau bapak maunya itu ya kalau ya, nanti gitu kan. Pak Imam, Pak Ketua belum ada ngomong sama saya, belum ada. Cuman kalau saya tetap sesuai di awal Pak. Nanti kita aci, kita pakai aci dulu, kita rapikan ini. Oke. Sampai saat ini ya, sampai video ini Pak, kita nggak tahu nanti ada penambahan dana lagi kan dari donatur. Nah, yang jelas nanti Bapak, kita sudah ada kesepakatan yang ini. Ya, ini nanti di keramik. Oke, Pak. Yang kamar mandi lantainya aja. Iya. Nah, kita udah sepakat upahnya 2 juta. Nah, saya nggak nawar lagi Pak, itu Oke, Pak. biar Bapak yang kerjakan. Oke. Nah, dah paham Pak ya? Paham, Pak. Yang jelas berarti nanti ini begitu saya kan nanti mau serah terima nih, mau serahkan kepada masjid ini, Iya. saya maunya rapi. Oke, Pak. Nah, jangan sampai ini nggak diplester, nggak dirapikan. Oke. Nah, sama yang dalam sini. Yang jelas nanti begitu serah terima, selesai pengerjaan, semua sudah rapi. Iya. Ya kalau keramik itu kan kita belum tahu nih. Belum tahu. Entah bila-bila kan ngeramik itu. Yang jelas nanti saya serah terima, saya ibaratnya ada hibahkan atau ijab kabul, kita sudah siap pakai dan rapi Pak. Iya, oke Pak. Nah itu. Kemarin memang ini udah mau saya plester gitu kan. Kalau beliau ada bicara gitu ya udah. Tak apa nanti saya koordinasi dulu dengan Pak Sispo kan. Oh ya udah, cuman kalau Pak Imam Pak Ketua mau koordinasi dengan saya suruh maunya gimana kan gitu. Oke. Yang jelas kalau untuk biaya yang keramik ini kayaknya nggak cukup Pak. Nggak cukup, Pak. Nah, kalau kita kan ngomong masalah pembiayaan nih. Sampai saat ini seperti itu Pak. Oke. Oke ya, jadi kalau Bapak mau plester aja. Oke. Ya kalau saya pribadi sih maunya gitu kan. Sementara walaupun ya Ya soalnya dipandang mata enak gitu kan. Betul. Nanti bersihkan pun gampang gitu. Kita belum tahu nanti ngeramiknya entah dapat biaya dari mana lagi kan. Iya. Baiklah kan kawan, jadi seperti itu perkembangan pembangunan tempat wudhu dan toilet di Masjid Jabal Rahmah beserta ini sisa bangunan yang telah kita pakai. Jadi mengenai keramik lantai kawan-kawan, kita sementara sampai dengan video ini dibuat kita belum ada pembicaraan untuk keramik lantai tempat wudhu. Namun kita sudah ada pembicaraan mengenai keramik lantai untuk toiletnya. Insya Allah kalau misalkan jadi kan kawannya, itu Pak Imam minta tambah upahnya untuk pemasangan keramik 2 juta lagi, karena satu tempat itu mintanya 500.000. Nanti kita coba tanya dulu untuk bahannya. Bahannya itu kita habis berapa, jadi nanti akan kita hitung lah biaya keseluruhan untuk keramik lantai kamar mandinya kawan-kawan. Kalau untuk ini tadi katanya Pak Ketua mau nanya masalah ini lantai tempat wudhunya. Kalau dengan lantai tempat wudhu kita sepertinya belum kan kawan, dananya nggak cukup. Makanya kita bersihkan aja dulu, dirapikan, diaci, diplester. Jadi nanti kita akan ada serah terima itu sudah bersih, sudah rapi. Kita nggak tahu nanti sampai kapan akan di keramiknya, tas tahun, 2 tahun atau 5 tahun. Yang jelas begitu kita serah terima, rapilah tempat wudhu ini kan kawan, jadi enak lihatnya juga. Baiklah kawan-kawan ya, jadi saya rasa cukup sekian video kita di sini. Nanti bagi kawan-kawan sekalian yang hendak bersedekah turut serta dalam pembangunan ini, kami persilahkan. Untuk nomor WA atau nomor kontak saya sudah saya sematkan di
deskripsi video. Baiklah kawan-kawan, jadi saya rasa cukup sekian video kita di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.